Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Kali ini kami akan menyampaikan kisah yang sangat luar biasa peran Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di dalam Perang Mu'tah. Perang ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, di mana pada saat itu 3.000 pasukan muslimin harus menghadapi 200.000 pasukan dari Bizantium Romawi bersama para sekutunya. Di dalam perang itu, Rasulullah SAW telah memilih para pemimpin atau panglima dalam perang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian mengikuti Zaid bin Harithah. Jika ia gugur, maka digantikan oleh Ja'far, dan jika ia gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah al-Ansari." Kemudian pasukan muslimin pun berangkat, dan mereka berjalan selama yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW yang pada saat itu berada di Madinah bersama sahabat yang lain, tiba-tiba mengucapkan bela sungkawa kepada orang-orang atas gugurnya Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah sebelum beritanya sampai kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Zaid mengambil panji, lalu ia gugur. Kemudian Ja'far mengambilnya, lalu ia gugur. Kemudian Ibnu Rawahah mengambilnya, lalu ia pun gugur." Sementara pada saat itu, kedua mata Rasulullah SAW berlinang, hingga panji diambil oleh salah satu dari pedang-pedang Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Hal tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, dan juga An-Nasa'i. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Kebaikan telah kembali. Maukah kalian aku beritahukan tentang pasukan kalian yang sedang berperang pada saat ini? Sesungguhnya mereka telah berangkat hingga bertemu musuh. Lalu Zaid gugur sebagai syahid, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuknya." Lalu orang-orang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Lalu panji diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu ia berjuang dengan sengit melawan musuh hingga gugur sebagai syahid. Aku bersaksi baginya bahwa ia mati syahid. Maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuknya." Kemudian panji diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Lalu ia memantapkan kedua kakinya hingga gugur sebagai syahid. Maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuknya. Selanjutnya panji diambil oleh Khalid bin Walid. Padahal ia bukan termasuk para panglima. Ia mengangkat dirinya sebagai panglima. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua jarinya seraya berdoa, "Ya Allah, ia adalah salah satu dari pedang-pedangmu, maka tolonglah ia." Di dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Maka jadilah kemenangan bersamanya." Sejak saat itulah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dijuluki Saifullah atau pedangnya Allah. Perang Mu'tah merupakan perang pertama yang diikuti oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu setelah ia masuk Islam. Sabit bin Aqram menyerahkan panji kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu seraya berkata, "Ambillah panji ini wahai Abu Sulaiman, engkau lebih tahu tentang urusan perang dibanding aku. Demi Allah, aku tidak mengambilnya selain untukmu." Khalid bin Walid radhiyallahu anhu akhirnya menerima panji itu dan menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin dalam kondisi yang paling sulit. Betapa tidak,
sebuah pasukan yang telah kelelahan oleh perang yang begitu dahsyat dan sengit sepanjang 6 hari. 3.000 prajurit muslimin menghadapi pasukan yang berkekuatan 200.000 orang. Sementara pasukan kaum muslimin telah terurai ikatannya dan kehilangan kesulitannya. Sebuah situasi yang menjadikan pasukan ini siap untuk dihancurkan secara total atau seluruhnya bisa menjadi tawanan pasukan Romawi bersama para sekutunya. Kemudian Khalid bin Walid menaiki kudanya lalu mendorong panji yang berada di tangan kanannya ke depan, seakan-akan mengetuk pintu-pintu terkunci yang telah tiba saatnya untuk dibuka. Sebagai panglima perang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kemudian mengatur strategi. Ia memindahkan posisi para prajurit yang berada di sayap kanan ke sayap kiri, dan prajurit di sayap kiri berpindah ke sayap kanan. Demikian pula prajurit di jantung pasukan dengan prajurit-prajurit yang lain. Ini semua berlangsung di tengah kegelapan malam. Ia juga memindahkan bagian depan pasukan ke bagian belakang, dan yang di bagian belakang berpindah ke depan. Artinya, ia menarik pasukannya dari medan pertempuran dan menyisakan pasukan di bagian belakang untuk melindungi penarikan mundur pasukan. Ia menyebarkan bagian belakang pasukan ini agar pasukan berkuda menempati medan yang lebih luas sehingga terlihat lebar dan banyak. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan mereka agar membuat suara-suara yang gaduh dari apa saja yang ada di tangan mereka, baik dengan kendi-kendi ataupun genderang perang. Selain itu, mereka juga menerbangkan debu-debu dengan kuda-kuda mereka yang berjalan cepat di kawasan-kawasan yang sempit. Semua ini dilakukan untuk menimbulkan rasa takut di hati para pemimpin bangsa Romawi dan mengecoh mereka bahwa seolah-olah pasukan baru dan bala bantuan yang besar telah didatangkan untuk memperkuat barisan kaum muslimin. Inilah langkah brilian yang diambil oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan dengan cara ini ia berhasil menyelamatkan pasukan Islam dari kehancuran yang tak terelakkan. Saat barisan-barisan perang saling berhadapan di hari ke-7, orang-orang Romawi telah menemukan diri mereka berada di hadapan para pemimpin, prajurit, kelompok, dan panji-panji yang tidak mereka hadapi sebelumnya. Yang berada di barisan-barisan pertama kaum muslimin bukan yang mereka hadapi pada 6 hari sebelumnya. Orang-orang Romawi juga melihat dari kejauhan debu-debu beterbangan di atas cakrawala di arah jazirah di belakang pasukan kaum muslimin. Sementara suara-suara tahlil dan takbir yang menggema muncul di sela-sela debu yang menutupi cakrawala itu. Kemudian debu-debu ini terbelah dari kompi-kompi pasukan berkuda, diikuti oleh satu dan yang lainnya. Gerakan ini demikian teratur dan kuat merangsek maju menuju arah kaum muslimin di Mu'tah. Bumi pun telah berguncang oleh hentakan kuda-kuda yang berlari, dan suara-suara pasukan berkuda memekakkan telinga-telinga pasukan Romawi dengan tahlil dan takbirnya. Rasa ciut pun merangsek ke dalam hati para pasukan Romawi, sehingga kekacauan dan keriuhan meliputi mereka. Seakan lidah mereka saat itu berkata, "Bila mana 3.000 orang saja telah melakukan segala bentuk aksi terhadap pasukan Romawi selama 6 hari itu, maka apakah lagi yang akan mereka lakukan setelah mendapat tambahan pasukan tersebut?" Dengan insting seorang komandan perang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyadari bahwa rasa takut dan keterkejutan yang melanda pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya itu adalah buah dari strategi perangnya yang demikian menakjubkan. Karenanya, saat itu juga ia menggunakan kesempatan tersebut untuk memerintahkan penyerangan secara serempak, mendadak dan massal terhadap garis-garis pertahanan pasukan Romawi hingga sempurnalah apa yang ia inginkan. Akhirnya, garis-garis depan pasukan Romawi menjadi luluh lantak, sehingga kaum muslimin berhasil mempercundangi mereka dan berhasil menimpakan bencana hebat yang memakan korban jiwa yang demikian besar di pihak Romawi dan para sekutunya. Disebutkan oleh Al-Waqidi
dalam kitabnya Al-Maghazi dengan mengatakan, mereka, pasukan Romawi dan para sekutunya, dibuat sangat ketakutan. Lalu barisan mereka terbuka dan mereka terpukul mundur. Mereka menderita kekalahan dengan jumlah korban yang belum pernah dialami oleh bangsa manapun. Ibnu Sa'ad berkata, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengambil panji, lalu menyerang orang-orang Romawi itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka dengan kekalahan paling buruk yang pernah aku lihat. Hingga kaum muslimin pun dapat menebaskan pedang-pedang mereka sesuka hati mereka. Peperangan itu berlangsung sangat sengit. Hingga di antara bukti yang menunjukkan betapa kerasnya pertempuran itu, bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, dalam perang Mu'tah, 9 bilah pedang patah di tanganku. Tidak tersisa padaku selain lempengan pedang buatan Yaman. Manakala target utama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dari seluruh aksi yang dilakukan itu hanyalah sebagai strategi peperangan, di mana ia menggunakannya untuk mengamankan pasukan Islam dengan penarikan mundur secara terkoordinir dari Mu'tah. Ia pun memanfaatkan kesempatan di tengah kekalutan dan kekacauan yang dialami pasukan Romawi, serta keyakinan mereka bahwa kaum muslimin telah mendapatkan bantuan dari Madinah, dengan mengeluarkan instruksinya kepada seluruh pemimpin kelompok dan kompi pasukan kaum muslimin agar membawa mundur pasukan ke arah selatan melalui mobilisasi dan teknis yang disepakati bersama para pemimpin pasukannya ketika ia menerangkan langkah mundur pada malam itu. Lalu mulailah pasukan Islam meninggalkan medan pertempuran di Mu'tah secara teratur, dengan tenang, disiplin, rapi, dan penuh kewaspadaan. Sementara orang-orang Romawi merasa sangat kaget menghadapi strategi mengejutkan dan strategi perang yang jenius ini. Mereka tidak mampu mengejar kaum muslimin yang melakukan penarikan mundur sejauh 600 mil. Mereka khawatir penarikan mundur itu hanyalah siasat perang baru yang dirancang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menjebak pasukan Romawi. Karenanya, Panglima pasukan Romawi mengurungkan niat untuk mengejar pasukan kaum muslimin. Ketika pasukan muslimin tiba di Madinah, maka penduduk Madinah mulai meneriaki pasukan Islam dengan kata-kata, "Wahai pasukan pengecut, kalian telah melarikan diri." Kemudian mereka melemparkan debu ke wajah-wajah prajurit dan para pemimpin pasukan. Namun datanglah kalimat dari wahyu yang mengembalikannya kepada permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka itu bukan orang-orang yang lari, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan gerilya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan cukuplah persaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai kesaksian. Di kemudian hari, kaum muslimin sadar betapa besar tingkat pengorbanan dan upaya keras yang dilakukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan penarikan mundur seperti ini merupakan sesuatu yang amat mustahil. Akan tetapi tidak ada yang mustahil bagi hati yang pemberani. Siapakah yang lebih pemberani hatinya, lebih cemerlang akalnya, dan lebih tajam mata hatinya daripada Abu Sulaiman atau Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Demikianlah sedikit ulasan tentang bagaimana peran Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di dalam perang Mu'tah, di mana pada saat itu 3.000 pasukan muslimin harus bersusah payah menghadapi 200.000 pasukan Romawi bersama para sekutunya.